Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ade Karis Kuciani Lase. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi. Apakah itu reformasi birokrasi? Reformasi ialah perubahan, sedangkan birokrasi ialah sistem pemerintahan. Maka bisa kita simpulkan ialah reformasi birokrasi adalah sebuah strategi atau upaya pemerintah dalam melaksanakan perubahan yang mengenai tentang sistem pemerintahan dalam pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaannya, perubahan apakah yang harus kita lakukan dalam birokrasi atau reformasi seperti apakah yang harus kita kerjakan? Pertama ialah perubahan aparatur pemerintah yang lebih berkualitas. Kedua ialah penataan kelembagaan dalam upaya pembebasan KKN. Ketiga adalah perombakan dalam SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengedepankan keefektifan dan keefisienan. Yang keempat ialah perbaikan yang mengarah kepada PNS atau pegawai negeri sipil supaya lebih empati dan memiliki etika yang lebih baik. Yang kelima atau yang terakhir adalah melakukan penyempurnaan sistem atau perangkat yang lebih terjangkau dan akuntabilitas. Maka kita simpulkan bahwa yang menjadi pusat perhatian dalam reformasi birokrasi adalah kelembagaan, struktur, tata kelola, dan sumber daya manusianya, sehingga menghasilkan birokrasi yang produktivitas, berkualitas dalam pelayanan, dan lebih respon atau lebih peka terhadap masyarakatnya. Jadi pertanyaan terakhir ialah bagaimana cara Indonesia melakukan reformasi birokrasi di Indonesia? Atau bagaimana cara pemerintah menerapkan reformasi birokrasi? Cara pemerintah ialah pertama, menyelidiki apa yang menjadi patologi dalam birokrasi. Kedua, melakukan perencanaan atau pengelolaan dalam birokrasi atau dalam perubahan atau dalam reformasi sendiri. Ketiga, yaitu melaksanakan penataan dalam peraturan perundang-undangan dan penataan tata laksana serta penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparaturnya. Keempat, melakukan perubahan dalam pengawasan, dalam akuntabilitas, menyatukan kembali kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu melakukan atau menerapkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam reformasi birokrasi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Salam sejahtera.